27 dan seterusnya. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladanya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa upah mengikut Yesus. Upah atau pahala, atau ada hal-hal yang Tuhan kasih kepada kita yang ikut Dia. Kita yang ikut Dia ini tidak bisa ikut saja. Haleluya. Nanti pikiran manusia yang terbatas, yang tidak tenggelam dalam Tuhan, dia bilang kita ikut Tuhan baru apa yang Tuhan buat kepada kita. Seperti yang Rasul Petrus, dia berkata kepada Tuhan Yesus, kami ikut Engkau, kami tinggalkan istri kami tinggalkan anak-anak kami tinggalkan ladang kami tinggalkan pekerjaan kami, dan apa yang kami peroleh dari Engkau? Apa yang kami peroleh dari Engkau? Apa yang kami terima dari Engkau? Apa yang Kau berikan kepada kami? Haleluya. Di situ dikatakan bahwa lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi orang Kristen banyak yang berkata seperti itu. Kami mengikut Tuhan, kami bekerja untuk Tuhan, kami memberi untuk Tuhan, kami berkorban habis-habisan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan buat untuk kami. Haleluya. Kami kasih tapi anak-anak kami dipanggil Tuhan, kami kasih tapi istri kami dipanggil Tuhan, kami kasih, kami ikut, tapi tidak ada alasan seperti itu. Haleluya. Di situ dikatakan bahwa jadi apakah yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku. Haleluya. Kita yang ikut Tuhan, kita ini akan duduk bersama Kristus untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi kita ini tidak bisa ikut Tuhan saja, tidak bisa korban saja, tidak bisa tinggalkan semua baru kita mengikut Tuhan. Ada hal-hal penting yang kita tinggalkan, ada hal-hal penting yang kita korbankan, ada hal-hal penting yang kita biarkan saja begitu. Tapi yang utama adalah Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan kita utamakan, pekerjaan Tuhan kita dahulukan. Tuhan itu adalah segalanya. Saya harus beribadah, saya harus sembahyang, jamnya saya harus sembahyang. Haleluya. Ibu-ibu yang jualan di pasar jam 3-4 itu tinggalkan. Itu datang beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan dia berkata bahwa kita ini pada penciptaan kembali, ada ciptaan baru. Dikatakan di kitab Wahyu pasal yang ke-22 atau 21, di situ katakan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang lama itu akan berlalu. Langit lama, bumi lama berlalu. Langit yang baru, bumi yang baru telah datang dan tercipta. Itu akan tercipta kembali, dan kita yang ikut Tuhan, yang berjerih payah, yang terus berkorban, berjuang pagi, berjuang siang, berjuang malam. Haleluya. Yang terjadi mana saja, di mana saja, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, pasti setiap bulan ada upah. Baru kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang ciptakan langit
apa? Bumi yang baru itu seperti apa? Saya kalau sudah meninggal, saya tidak bisa kembali lagi. Haleluya. Nanti baca di Korintus itu. Baca seluruhnya. Nanti dibilang ada apa ini? Ada tubuh kemudian, ada tubuh jasmania, ada tubuh yang binasa, ada tubuh yang hidup kekal. Haleluya. Dibilang ada tubuh jasmania, ada tubuh rohania. Haleluya. Tubuh ini ikan, daging ikan itu beda dari daging babi. Haleluya. Daging burung itu tidak apa ini beda dari daging ayam. Beda-beda tuh. Haleluya. Itu dikasih seperti itu supaya kita mengerti bahwa tubuh jasmani ini ada, tetapi tubuh rohani ada. Tubuh rohania, tubuh surga, tubuh kemuliaan itu ada. Jadi kita tidak bisa cari orang dunia. Dunia ini tidak bisa kita ikut terlalu. Kita ikut tapi kita punya kepekaan ada. Kita tahu bahwa hari Tuhan yang Tuhan tentukan untuk kita tubuh Kristus setiap hari kita beribadah. Haleluya. Setiap hari kita beribadah kepada Tuhan. Dan beribadah itu jam-jam yang orang masih mencari, jam-jam yang orang masih jual, jam-jam yang orang masih kerja. Tapi kita ini bersyukur karena Tuhan beri menaruh yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau kita menerima kembali. Haleluya. Kita menerima kembali dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang lain mencari yang sementara, mari kita buru dan kita kejar. Hal-hal yang kekal itu kita peroleh, kita raih untuk kita. Sekalipun itu kita meninggalkan semuanya, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu. Haleluya. Saya waktu datang di sini saya tinggalkan saya punya ibu. Saya punya mama seorang diri, dia tinggal di sana. Haleluya. Tinggal, sakit tinggal. Rasa bahwa dia sudah mau meninggal tuh dia langsung naik susi air, turun di Kambuaya. Dan anak-anak dari sebelah datang langsung muat dengan motor sampai ke sebelah. Tinggal berapa hari langsung Tuhan panggil. Dan itu tidak menyusahkan orang. Hampir-hampir yang tinggal di rumah itu dan mama itu tidak menyusahkan nih. Tidak menyusahkan, artinya buat kita pegang, kita angkat, kita ini. Waktu masih ini saya bilang, mama tinggal seperti ini teteroes. Orang lain saya tidak tahu, tapi yang Matian sudah tahu. Teteroes. Roes itu dia sesa dari Yohali sana. Satu itu saja yang tinggal di Setan. Haleluya. Tinggal berkayak bye-bye baru Tuhan panggil. Tapi mama bilang yang begitu tuh setengah mati. Kalau jalan sudah tua, Tuhan ambil tuh lebih enak. Jadi tidak menyusahkan. Jadi dia tidak bisa, dia rasa begitu dia tidak bisa meninggal di Sorong. Nanti kita sibuk lagi. Apa ini orang pergi kubur dia di Rufai sana itu kuburan sudah tidak banyak, jadi sudah tidak ini lagi, tidak lihat lagi. Jadi jalan langsung orang kubur dikasih. Haleluya. Jadi itu tinggalkan ibu, tinggalkan saudara, tinggalkan semua dan dengar itu panggilan Tuhan, utusan bila datang ke sini. Jadi tinggal di sini, melayani di sini. Jadi tidak ada kepentingan lain, tidak ada cari apa-apa di sini, tidak. Karena diutus untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jadi segala sesuatu yang kita tinggalkan karena nama Tuhan, kita dikorbankan karena nama Tuhan, itu Tuhan akan kembalikan dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini tidak bisa diperoleh oleh orang-orang yang tinggal-tinggal saja, orang-orang yang bermain-main di dunia ini, orang-orang yang dihanyutkan oleh arus dunia. Mereka mencari apa yang menjadi faedah dan yang menyenangkan hati mereka, yang merupakan kekayaan dunia. Haleluya. Tapi kita mencari kekayaan surga, hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita itu nanti dia kembalikan kepada kita itu lebih lagi dari yang itu. Tuhan berkata bahwa kita menabung di surga daripada kita menabung di bumi. Bumi itu dimakan oleh ngengat dan karat, tapi di surga tidak ada ngengat dan karat. Karena Tuhan Allah kita itu Allah yang luar biasa. Haleluya. Hidup yang kekal ini diperoleh oleh orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang berjuang siang malam, tidak bisa mengenal waktu, mengenal lelah, tidak bisa mengenal
sia-sia di surga. Orang mengikut Tuhan tidak sia-sia. Kita ikut Tuhan ini karena Tuhan menyediakan. Tuhan Allah menyediakan upah bagi kita. Kita akan duduk di takhta, ke-12 takhta. Kita menghakimi ke-12 suku Israel. Ke-12 itu dari mana? Orang itu dari Papua, orang itu dari Amerika, orang itu dari Israel, orang itu dari Jakarta, dari Jawa, dari mana-mana. Semua itu adalah dipilih, diambil untuk menjadi suku-suku 12 suku Israel. Haleluya. Jadi kita ini bukan ikut Tuhan percuma. Kalau mau ikut percuma, siapa tuh datang mati di sini. Haleluya. Siapa yang datang habis-habisan di sini. Kalau mau cari yang enak, itu kita tinggal ya masing-masing dia bekerja makan dan cari dia punya apa sendiri untuk dia punya diri, dia punya suami, dia punya anak, dan selesai itu sudah habis. Tapi karena ada kepentingan Tuhan, ada Tuhan punya rencana yang besar kepada kita. Kita ini tidak bisa bermain-main ikut orang-orang dunia. Lihat mereka dudukkan, lihat mereka berbicarakan, lihat mereka lakukan apakah, kita jalan terus. Itu di kitab Mazmur ini, tapi dibilang dalam kepadatan manusia kami melangkah mendahului ke rumah Tuhan. Jadi manusia itu padat di sekeliling kita kah, di lingkungan kita kah, di tempat di mana kita berada kah, di pasar kah, kita cepat-cepat mendahului mereka ke rumah Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara hal-hal yang jelas kepada kita, hal-hal yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Hidup yang sementara ini tidak usah dipusingkan. Haleluya, mau pusing untuk haleluya. Semua siap untuk giliran dipanggil Tuhan. Siapa yang bilang dia kuat, oh kau mati nanti saya tinggal aja. Tidak ada itu. Siapa yang bilang? Tuhan dia bilang semua mati. Mungkin ada aturan yang lain dari siapa kan? Yang bilang oh yang lain mati lain tinggal aja. Tapi di firman Tuhan ini bilang semuanya tidak mati, tapi ada yang tinggal Tuhan akan ubah dengan sekejap mata. Jadi yang ubah sekejap mata itu kita tidak tahu juga, semuanya itu kembalikan kepada Tuhan, rahasia Allah. Tepuk tangan beri kemuliaan Tuhan. Haleluya.